Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabar para pejuang daring sekalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pertemuan kali ini merupakan pertemuan pertama kita dalam pelajaran animasi. Di sini kita akan membahas mengenai konsep dasar animasi, seperti sejarah animasi, prinsip animasi, dan jenis-jenis animasi. Sebelumnya, di sini ada yang pernah tahu kapan sih sebenarnya animasi itu ada? Animasi sebenarnya sudah ada kurang lebih sekitar 15.000 tahun yang lalu. Hal tersebut dapat kita lihat melalui gambar-gambar yang menempel di dinding gua zaman Paleolitikum. Berabad-abad kemudian diterapkan pada bangsa Mesir kuno tahun 2000 sebelum Masehi yang digambar di dinding. Salah satu gambar yang ditemukan adalah gambar posisi gulat di zamannya. Nah, kebiasaan tersebut diteruskan oleh bangsa Yunani dan Romawi. Pada tahun 1914 muncul animasi yang bernama Gertie the Dinosaurs karya Winsor McCay. Tahun selanjutnya disusul oleh Otto Mesmer dengan membuat animasi bisu berjudul Felix the Cat. Beberapa tahun kemudian muncullah pelopor animasi yang tenar hingga sekarang, yakni Walt Disney pada tahun 1923. Perusahaan tersebut didirikan oleh Walt Disney dan Roy Disney. Kedua bersaudara ini membuat animasi yang lebih lengkap dari sebelumnya. Mereka memasukkan unsur musik dan tokoh seekor tikus bernama Mortimer yang sekarang dikenal dengan Mickey Mouse. Secara umum, animasi adalah gambar bergerak. Pada dasarnya, animasi itu merupakan tumpukan gambar secara berurutan dengan perubahan sedikit demi sedikit dari gambar sebelumnya. Saat gambar berganti dengan kecepatan tertentu, maka akan terlihat seolah bergerak atau hidup. Hal tersebut dikarenakan mata manusia memiliki kelemahan dalam menangkap gambar dengan kecepatan yang tinggi, atau disebut dengan resistance of vision. Telah dilakukan percobaan oleh Paul Roger, Joseph Plateau, dan Pierre Desvigens melalui peralatan optik yang mereka ciptakan. Penelitian mereka berhasil menyatakan bahwa mata manusia itu cenderung menangkap urutan gambar pada tenggang waktu tertentu sebagai sebuah pola. Lanjut. Kemudian muncul tokoh yang membuat sebuah ramuan yang dapat membuat animasi tampak lebih menarik dan hidup. Ramuan tersebut terdiri dari 12 prinsip yang diciptakan oleh dua orang cerdik. Mereka ialah Frank Thomas dan Ollie Johnson. Animasi itu terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama, animasi tradisional. Animasi ini merupakan animasi yang dibuat dengan cara menggambar manual yang kemudian akan dirangkai secara berurutan. Jadi, untuk animasi tradisional ini lebih mengutamakan kemampuan menggambar para animatornya. Jadi, ini lebih
melelahkan, lebih menguras energi. Berikut ada beberapa contoh animasi tradisional yang booming pada masanya. Ada Pinocchio dan The Lion King. Kedua, animasi berbasis vektor. Animasi ini dibuat dengan menggunakan komputer. Jadi untuk metode ini jauh lebih praktis daripada animasi tradisional. Karena ketika kita membuat animasi itu, setiap gambar atau frame kebanyakan itu dibantu oleh jasa komputer. Salah satu contohnya adalah film Kung Fu Magu tahun 2010. Selanjutnya adalah animasi 3 dimensi. Animasi ini dikenal dengan istilah CGI, Computer Graphic Integrated. Pembuatan animasi dalam bentuk 3D ini keduanya sama-sama menggunakan komputer. Bahkan untuk animasi 3D ini harus menggunakan komputer yang speknya lebih tinggi. Salah satu contohnya adalah Kung Fu Panda tahun 2008. Oke, next. Ada animasi motion graphic. Untuk animasi ini lebih ke pergerakan elemen grafis atau teks dengan tujuan untuk iklan atau promosi. Salah satu contohnya adalah animasi undangan pernikahan. Udah, jangan baper ya. Oke, yang terakhir ada animasi stop motion. Sama halnya dengan nama animasi ini, stop yang berarti berhenti dan motion yang berarti bergerak. Nah, gitu ya. Kalau digabungkan, animasi ini merupakan sebuah pergerakan yang diambil dengan pengambilan gambar objek dalam keadaan stop atau berhenti. Contohnya Before Christmas tahun 1993. Oke, nah sekarang saya akan kasih kalian tugas. Yang pertama, coba kalian cari contoh dari masing-masing animasi satu film serta tahun penayangannya. Dari 5 animasi yang tadi sudah saya jelaskan, kalian cari contoh yang lain selain yang sudah saya jelaskan. Nah, nanti tugasnya kalian kumpulkan di link yang sudah saya kasih pada e-learning. Oke. Yang selanjutnya, yang kedua, saya akan kasih pertanyaan. Nanti yang bisa jawab pada komentar teratas saya kasih 10 poin ya. Nah, untuk komentar selanjutnya itu berkurang poinnya. Siap? Yang kedua ini, siapakah penemu 12 prinsip animasi? Baiklah, mungkin saya tidak akan panjang lebar lagi. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dapat dipahami oleh kalian dan juga bermanfaat untuk tentunya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa juga untuk jaga protokol kesehatan serta jaga sholat kalian. Thanks. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.